Pernahkah Anda merasa terjebak dalam rutinitas yang sama? Seolah-olah hidup Anda berjalan di tempat. Mungkin Anda sudah mencoba berbagai cara untuk berkembang, membaca buku, mengikuti kursus, tapi rasanya ada sesuatu yang menahan Anda. Sesuatu yang tak terlihat, namun sangat kuat pengaruhnya. Hari ini, kita akan membahas salah satu faktor yang paling sering terlewatkan. Lingkaran sosial Anda. Ya, teman-teman terdekat Anda, orang-orang yang Anda habiskan sebagian besar waktu bersama. Bisa jadi adalah batasan tersembunyi yang menghalangi pertumbuhan pribadi Anda. Mari kita mulai dengan sebuah konsep yang disebut gelembung sosial. Bayangkan lingkaran pertemanan Anda sebagai sebuah gelembung. Di dalamnya, Anda merasa aman, nyaman, dan dipahami. Ini adalah zona nyaman Anda. Di sini, nilai-nilai, keyakinan, dan cara pandang yang sama terus-menerus diperkuat. Setiap kali Anda berkumpul, obrolan yang terjadi cenderung berputar pada topik yang itu-itu saja. Lelucon yang dilontarkan pun sama. Begitu pula dengan cara kalian melihat dunia. Tidak ada yang salah dengan kenyamanan ini. Manusia adalah makhluk sosial yang butuh rasa memiliki dan penerimaan. Namun, masalah muncul ketika gelembung ini menjadi terlalu rapat dan kedap udara, ketika kenyamanan berubah menjadi stagnasi. Zona nyaman, jika tidak pernah kita tinggalkan, akan berubah menjadi zona hambatan. Anda menjadi terbiasa dengan perspektif yang seragam, sehingga sulit untuk melihat kemungkinan lain di luar sana. Anda merasa cukup, padahal dunia ini begitu luas dengan berbagai pelajaran yang menanti untuk ditemukan. Lalu, bagaimana tepatnya gelembung sosial ini membatasi kita? Salah satu cara paling signifikan adalah dengan membatasi paparan kita terhadap ide-ide baru. Ketika semua orang di sekitar Anda memiliki latar belakang, pendidikan, dan minat yang serupa, diskusi yang terjadi akan cenderung homogen. Anda akan jarang sekali ditantang dengan sudut pandang yang berbeda secara fundamental. Misalnya, jika seluruh teman Anda bekerja di bidang korporat, pembicaraan tentang risiko memulai bisnis sendiri, atau mengejar karir di bidang seni, mungkin akan dianggap aneh atau tidak realistis. Bukan karena teman Anda bermaksud buruk, tapi karena dunia itu asing bagi mereka. Akibatnya, pikiran Anda secara tidak sadar ikut terbatasi. Ide-ide brilian yang mungkin muncul di benak Anda bisa layu sebelum berkembang, hanya karena tidak mendapat pupuk dari lingkungan sekitar. Anda mulai berpikir bahwa jalan hidup yang normal dan aman adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal. Padahal ada ribuan jalan lain yang mungkin lebih sesuai dengan potensi sejati Anda. Keterbatasan ini seperti memakai kacamata kuda. Anda hanya bisa melihat lurus ke depan, tanpa menyadari pemandangan indah di sisi kiri dan kanan Anda. Selain membatasi ide, ada juga tekanan tak terlihat untuk konformitas. Dalam setiap kelompok sosial, ada norma-norma tak tertulis tentang bagaimana cara bersikap, berpikir, dan bahkan bermimpi. Untuk bisa diterima, kita seringkali secara tidak sadar menyesuaikan diri dengan norma tersebut. Mungkin Anda pernah punya keinginan untuk belajar bahasa baru, tapi karena tidak ada satupun teman Anda yang tertarik, semangat itu perlahan padam. Atau mungkin Anda ingin memulai gaya hidup yang lebih sehat, tapi setiap kali berkumpul, ajakannya selalu makan makanan cepat saji dan begadang. Menolak ajakan tersebut bisa terasa canggung, bahkan bisa membuat Anda merasa dikucilkan. Tekanan untuk seragam ini secara perlahan mengikis individualitas Anda. Anda mulai kehilangan sentuhan dengan apa yang sebenarnya Anda inginkan, apa yang membuat Anda unik. Keputusan-keputusan besar dalam hidup, mulai dari pilihan karir hingga pasangan hidup, bisa jadi lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang dianggap keren atau wajar oleh lingkaran Anda, bukan oleh panggilan hati Anda sendiri. Ini adalah pengorbanan yang mahal untuk sebuah rasa penerimaan. Anda menukar jati diri Anda dengan rasa nyaman sesaat. Sekarang, pertanyaan pentingnya adalah, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus meninggalkan semua teman kita? Tentu tidak. Kuncinya bukan tentang membuang yang lama, tetapi tentang memperkaya dengan yang baru. Langkah pertama dan paling praktis adalah dengan secara sadar memperluas lingkaran sosial Anda. Mulailah dengan hobi atau minat baru yang selama ini hanya Anda pendam. Ikutlah komunitas buku, kelas melukis, workshop keramik, atau grup hiking. Di tempat-tempat ini,
Anda akan bertemu orang-orang dari berbagai latar belakang yang disatukan oleh minat yang sama. Mereka akan membawa perspektif baru yang tidak akan Anda dapatkan dari lingkaran lama Anda. Jangan takut untuk memulai percakapan. Tanyakan tentang pekerjaan mereka, pengalaman hidup mereka, dan pandangan mereka tentang dunia. Setiap orang adalah sebuah buku yang penuh dengan cerita dan pelajaran unik. Anda akan terkejut betapa banyak hal baru yang bisa Anda pelajari hanya dengan mendengarkan. Langkah kedua adalah menjadi lebih proaktif dalam mencari paparan ide baru. Manfaatkan internet dengan bijak. Ikuti akun-akun di media sosial yang membahas topik di luar keahlian atau minat Anda. Dengarkan podcast dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari fisika kuantum hingga filsafat kuno. Baca buku-buku dari genre yang belum pernah Anda sentuh sebelumnya. Tantang diri Anda untuk memahami argumen yang berlawanan dengan keyakinan Anda saat ini. Tujuannya bukan untuk mengubah pandangan Anda secara drastis, tetapi untuk melatih otak Anda agar lebih fleksibel dan terbuka. Ketika Anda terbiasa dengan keragaman ide, Anda tidak akan mudah merasa terancam oleh perbedaan. Sebaliknya, Anda akan melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Ini akan membantu Anda keluar dari gema di dalam gelembung sosial Anda dan melihat dunia dengan kacamata yang lebih jernih dan berwarna. Langkah ketiga, dan mungkin yang paling menantang, adalah belajar untuk merasa nyaman dengan ketidaknyamanan. Keluar dari zona nyaman sosial berarti Anda akan menghadapi situasi di mana Anda merasa sedikit canggung atau bahkan sendirian. Mungkin Anda datang ke sebuah acara di mana Anda tidak kenal siapapun. Mungkin Anda satu-satunya orang di grup Anda yang memiliki pendapat berbeda. Terimalah perasaan itu sebagai tanda bahwa Anda sedang bertumbuh. Ingatlah bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan untuk terus maju meskipun takut. Latih kemandirian Anda. Pergi nonton film sendirian, makan di restoran sendirian, atau bahkan traveling sendirian. Aktivitas-aktivitas ini akan mengajarkan Anda untuk menikmati kebersamaan dengan diri sendiri dan memperkuat keyakinan bahwa Anda utuh dengan atau tanpa validasi dari orang lain. Ketika Anda sudah nyaman dengan diri sendiri, tekanan untuk konformitas dari lingkungan sekitar akan kehilangan kekuatannya. Jadi, lingkaran sosial kita, meskipun memberikan kenyamanan dan dukungan, bisa menjadi penjara tak terlihat yang membatasi potensi kita. Ia bisa menciptakan gelembung yang menghalangi ide-ide baru, menekan kita untuk menjadi seragam, dan memadamkan percikan individualitas kita. Namun, kita tidak berdaya. Dengan langkah-langkah sadar untuk memperluas pergaulan, proaktif mencari perspektif baru, dan berani menghadapi ketidaknyamanan, kita bisa melebarkan batas-batas gelembung kita, bahkan meletuskannya. Kita bisa menciptakan sebuah jaringan hubungan yang beragam, yang tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga tantangan, inspirasi, dan dorongan untuk terus menjadi versi terbaik dari diri kita. Luangkan waktu sejenak hari ini untuk merenung. Lihatlah lingkaran sosial Anda. Apakah ia mengangkat Anda? Atau menahan Anda? Apakah percakapan Anda memperluas wawasan? Atau hanya mengulang hal yang sama? Jawaban jujur atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah langkah pertama menuju pertumbuhan pribadi yang sejati dan tanpa batas. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka. Bagikan ke teman-teman yang mungkin membutuhkannya. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.